Oh ini Bu Artu udah merekam Bu Putri. Gimana? Bu Putri udah Udah, bisa? uh, udah ada tampilannya, cuma ini mic-nya, takutnya mic-nya, soalnya mic-nya tandanya sama sama ada tanda silang. Tak klik pun tetap masih ada tanda silang, makanya takutnya ngerekam tapi nggak ada suaranya. Mic-nya. Coba ngerekam dimulai, tapi nanti dicoba ada suaranya enggak? Bentar ya. Yang di galeri kayak kemarin ya, coba ya. Ya, ini udah, tapi kok saya. Oh iya. Ya ini udah mulai ngerekam. Tak coba stop ya. Iya, Nanti coba Bu. ya sebentar. Oh iya iya iya. Bentar, tak coba stop, tak coba stop. Galerinya di mana ya? Ini. Tak cek dulu. Iya, santai Bu. Oh ini malam, Bu. Ini semalam ya. Oh iya ya. Iya. Yang hari ini kok tadi nggak masuk ya? Apa nanti coba last itu last record bukan ada. Nggak ada. Suaranya masuk sama payment sih. Tapi namanya HP bayinya di situ ya. Udah tak rekam lagi, tak coba itu, tak coba stop. Ya, coba Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada apa yang rekaman kemarin nggak ada. Yang ada tuh yang tadi malam. Yang tadi malam Kenapa yang dihapus. yang Itu tadi malam. malam tak rekam, yang sekarang kenapa kagak ada ya? Misalnya tadi malam dihapus dulu bisa nggak ya Bu ya? Maksudnya Ini coba tak nggak tahu. hapus. Nggak tahu ya. Mas HP ini tiga kok Mas mau tanggung rekam ya. HP ini bukan mau rekam ya. Sudah, Bu, ini coba tak rekam ininya. Ya, nggak usah lama-lama, di stop aja langsung gitu Bu. Ya, lagi. Ini udah tak hapus yang semalam. Ya, Oh iya, ini udah saya tak cek dulu soalnya. Nah, itu mic-nya nggak, cuma kesek doang. ya, ya. Padahal tadi yang semalam sih Bu Arni ada suaranya ya Bu ya tadi ya. Bentar, ini tak coba klik. Berarti Nah, ini memori udah, bentar, ini udah tak klik tadi. Bismillah, semoga bisa. Takutnya yang bagian mikro ikunya, mic-nya. Mana Bu, Bismillah. Wah, Nah, itu udah. Saya tak hapusin dulu. iya, berarti harus hapus ya. Ini aku malah nggak bisa sih. Tadi rekamannya kita ujuk-ujuk itu semua. Oh, alah. Iya ini. Tapi suaranya nggak masuk semua Bu, nggak keluar. Nah, ini tak coba lagi yang terakhir, yang tadi udah tak hapusin ya. Mudah-mudahan ini ada suaranya. Ada suaranya berarti aku udah tahu Iya. caranya. Dari jenengan nggak bisa kok. Enggak.
Oh, ya yang ini nggak mau. Yang ini nggak mau. Nggak ada suaranya tadi. Ada yang mau ada? Ada yang Tadi mau apa nggak ada enggak? suaranya. Tapi Bu Arni udah rekam kok, nggak apa-apa wis. Ya wis lah, bismillah ya Bu ya. Kayaknya masih gue masih. Sambil saya ngerekam. Bentar Bu, bentar. Nah, Mas bukan ujuk-ujuk udah, yang kental Mas. Udah Bu, bismillah. Bingung aku. Bismillah. Yuk. Ini tinggal Mau gimana nih? Ya aku dulu aja ya, biar ya. Semalam ngomong silanya, insya Allah ngomong stabil. Nah, oke. Ntar Bu, coba rekam HP juga. Video. Jangan pakai HP juga. Malah Bu, ya. Iya wis. Ini megangnya gimana nih? Oke. Belum. Oke ya. Iya, juga pakai HP di sini juga. Oke, Bu Putri, mulai. 45 nih, tanggung 1 menit lagi. Biar pas. Ya, Bu? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Mulai. 1, 2, 3, action. Ya. Aku bareng Bu dulu ya, biasa. Halo Bu Septi. Halo, assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam. Gimana Bu Septi? Duh, ini kayaknya Bu Putri ada waktu apa enggak ya? Kira-kira sibuk enggak nih sore ini? Oh enggak, gimana? Ada apa Bu Septi? Iya, saya pingin lah cerita-cerita, bincang-bincang hangat sama Bu Putri. Kalau ada waktu Iya, boleh lah kita ketemu. boleh sekali. Mau ketemu di mana? Ayo. Boleh nanti sore kita ke Pantai Widuri ya. Biar suasananya Oke. enak. Oke, Siap. nanti aku WA lagi ya Bu Putri ya. Oke. Iya, terima kasih Bu Putri. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Naik motornya. Iya. Assalamualaikum Bu Putri. Maaf ya. Agak lama nih Waalaikumsalam. perjalanannya. Iya, tadi agak macet di alun-alun. Iya, nggak apa-apa Bu Septi. Gimana ada apa Bu Septi? Iya, aku sebenarnya sih malu kalau mau cerita ya Bu Putri ya. Tapi mau bagaimana lagi, aku tuh sedang galau banget lah Bu. Nah, Iya, ini loh kalau Bu. kenapa ini? Ini loh, aku tuh merasa bosen sekali Bu dengan pembelajaran yang saya terapkan di kelas, yang saya rasa tuh monoton hanya itu saja. Sedangkan Iya. saya sendiri merasa bosan dengan kegiatan seperti itu. Takutnya anak-anak juga merasakan hal yang sama. Kira-kira saya bagaimana ya Bu Putri ya menanggapi menyelesaikan kegalauan dalam diri saya ini. Oh, berarti Bu Septi sedang merasa bosan terhadap pembelajaran yang di kelas ya. Saya mau tanya dulu Bu Septi, merasa jenuh itu ya. Merasa jenuh Iya. itu apa yang membuat Bu Septi merasa jenuh dalam pembelajaran tersebut? Itu apa aja yang Bu Septi itu di situ merasakan jenuh itu apa?
Iya, begini loh Bu Putri, saya tuh merasa setiap kali saya menyiapkan pembelajaran untuk murid-murid di kelas, itu selalu monoton untuk kegiatan di area seni, area bahasa, area matematika, itu kegiatannya sepertinya hampir serupa gitu loh Bu ya. Contohnya kegiatan seni seperti menggambar, lagi-lagi mewarnai, ataupun dengan Mhm, menggunakan teknik kolase, di mhm, matematika juga berhitung, iya, menjumlahkan, bahasa ya hanya menulis itu saja. Jadi saya merasa, ya Allah Mas, yang saya lakukan hanya sampai begini sih, kira-kira saya merasa bosan sekali Bu seperti itu. mhm. Iya Bu. Nah, eee, kalau di sekolah kan sudah pernah, dirapatkan ya untuk pembelajaran ya, untuk rencana pembelajarannya, itu gimana sih kalau pas saat rapat dengan guru-guru itu gimana? Apakah terjadi selisih pendapat atau seperti apa? Atau kegiatannya monoton, membuatnya seperti itu saja, atau Bu Septi punya ide lain atau bagaimana saat rapat? Iya, jadi begini Bu Putri, alhamdulillah kalau setiap jadi di lembaga kami setiap mau melaksanakan RPP apa kegiatan kita selalu RPPH-nya tuh disamakan gitu loh Bu Putri. Jadi di Mhm, lembaga saya itu ada 2 kelompok B dan 1 kelompok A, dan kelompok B itu kegiatannya mungkin diharapkan oleh kepala sekolah harus sama agar tidak terjadi kesenjangan. Ketika mhm, di sekolah di kelompok satunya, kelompok B1, sementara saya B2, di situ mhm, kegiatannya hanya seperti itu, mau nggak mau iya, saya harus ikut. Padahal mhm, pas kita merencanakan pembelajaran itu di RPPM, saya sudah seperti usul gitu loh, sumbangsi ide untuk kegiatan yang bervariatif, untuk kegiatan yang lebih kreatif lagi. Tapi ketika, ya mohon maaf ini cerita saja ya Bu Putri, ketika ada mhm, guru iya, yang lebih senior, saya mhm, merasa sedikit kecewa, nggak enak ketika mau banyak ngomong, mau banyak menyampaikan saran, dikiranya nanti ada sok lah, ada bagaimana lah. Padahal saya sebenarnya juga jiwanya tuh memberontak, aduh masa begini lagi sih. Ketika hari iya, iya, pertama menggambar baju, hari kedua menggambar celana, tulisannya juga baju, celana. Saya sendiri, iya, aduh ini kok begini ya. Saya ingin berubah, saya ingin mencoba melakukan hal yang baru, tapi saya kadang merasa nggak enak, merasa mmm, takut gitu loh Bu. iya. Karena itu ya, karena merasa paling muda gitu ya di situ ya? Ya, bisa jadi. Terus saya juga Mmm, nggak enak dengan wali murid, Bu. Bu oh Putri iya tahu gimana? kan, kalau tuntutan di TK itu kebanyakan wali murid menginginkan anaknya pintar untuk calistung. Sebenarnya Oh kalau iya, di TK heeh, kan iya ya, Bu, ya kalau di TK kan sebenarnya kita hanya sebatas pengenalan saja. Tapi mereka mhm, tuh ekspektasinya selalu, ketika kita mau membelajarkan hal yang baru seperti praktek-praktek unjuk kerja, dikiranya kita main-main saja. Itu iya, yang membuat saya, aduh ini bagaimana nih, serba salah seperti itu ya Bu Putri ya. iya, 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 benar, memang dilema ya Bu Septi ya, heeh, Iya, di sisi lain kita juga, Bu Septi juga pengen memberikan pembelajaran yang pastinya yang tidak membosankan, yang menyenangkan untuk anak-anak ya Bu Septi ya? iya. Saya Heeh, sendiri sebagai guru bosan Bu Putri ketika masuk sekolah kelas, ini kegiatannya, loh kok udah dirubah gini? Aduh, makanya kalau kegiatan seperti itu saya malah cenderung jadi udah kerjakan anak-anak yang ini gitu dan iya, heeh, ya Allah akhirnya peserta jadi bosen ya, heeh. iya. Nah, kalau menurut Bu Septi supaya tidak bosan dan supaya di sisi lain juga kita memenuhi tuntutan wali murid tersebut walaupun walaupun persentasenya sedikit seperti tadi contohnya Bu Septi yang sudah ceritakan kalau mereka itu ingin anaknya pinter calistung gitu ya cuma Iya, karena dalam jenjang TK tidak boleh calistung otomatis
eh, hanya sebagai pengenalan awal gitu ya Bu Septi ya pastinya ya. Kalau Iya, Bu menurut Bu Putri. Septi itu supaya seimbang antara keinginan wali murid atau tuntutan wali murid walaupun cuma berapa persen saja dengan eh, apa namanya dengan kebutuhan murid, dengan sebuah pembelajaran yang berpusat pada murid seperti itu. Iya. Cara untuk menyeimbangkannya gimana menurut Bu Septi? Ya, ini juga menjadi hal yang pemikiran ya, dasar pemikiran buat saya, Bu Putri ya, ketika saya ingin maju, saya ingin berekspresi lagi, tapi tidak mengesampingkan keinginan wali murid. Saya sebenarnya punya ide, Bu, walaupun sederhana sih begini ya. Misalnya saya ingin Gimana? ya sesekali mengajak anak-anak untuk keluar atau ya nggak usah di luar lah, di halaman kelas. Nanti misal, ayo anak-anak coba minta tolong Bu Guru ambilkan ranting jumlahnya 5 gitu loh. Atau ya misalnya tolong ambilkan batu yang eh, kecil, yang besar itu kan sudah membelajarkan ya Bu Putri ya, ada konsep Iya. kecil. Coba dong anak-anak ambilkan eh, bunga yang warnanya kuning ya, kebetulan di sekolah kami tuh banyak bunga-bunga warnanya tuh warna-warni lah, bagus Oh sekali. iya, Iya. Nah, kemudian saya ingin lagi, tapi ketika mau keluar nanti pada di situ kadang ada wali murid yang menunggu ya, karena ada beberapa anak yang masih belum mau ditinggal. Nah, iya. ketika nanti, ya itu juga kadang ibunya ya ada yang manggil-manggil, ada yang ini, ada yang itu. Dan satu hal yang bikin saya menarik lagi, saya ingin menerapkan ya kira-kira beberapa kali, misal sehari kita belajar dengan kelompok yang lain gitu loh, seperti rolling. Oh Iya. iya. Memang ini belum saya sampaikan kepada kepala sekolah dan teman-teman semuanya. Takutnya kan mungkin akan jadi gimana lah, bumerang buat saya sendiri atau malah, iya apa sih ini bisa tian. Iya. Ya padahal itu kan juga menurut saya bisa mengurangi itu loh Bu, apa tingkat kejenuhan pada diri saya sendiri Bu ya kan. Nah, Iya. melihat murid-murid yang baru kan insya Allah mungkin respon mereka juga berbeda ya Bu Putri Iya. ya. Pastinya berbeda karena ketika diterapkan pasti akan terjadi karena itu baru diterapkan pasti akan butuh adaptasi gitu ya Bu Septi ya. Iya. Nah itu sebelum mencapai proses tersebut apa yang akan Bu Septi rencanakan seperti itu dalam prosesnya sebelum solusi tadi itu terlaksana? Apa yang Bu Septi rencanakan dahulu? Ya, mungkin yang pertama tetap saya akan diskusi dulu dengan kepala sekolah ya Bu Putri ya, karena bagaimanapun beliau yang dituakan walaupun umuran sama saya. Nah, mungkin yang kedua juga saya akan ya sedikit gendut-gendut rasa lah, mungkin diskusi hangat dengan partner di Oh kelas iya. saya. Kebetulan kan kita sekelas 2 guru, ada guru pendampingnya juga. Oh iya. Gimana nih biar saya menyampaikannya juga enak, ada alasan-alasan yang kuat gitu loh Bu ya. Kemudian saya bisa itu loh Bu, seperti pas lagi ada wali murid lagi duduk atau bincang-bincang bisa saya ajak komunikasi lah Bu. Bagaimana nih misal gantian lah guru nih lah, besok Oh dari iya iya. guru gitu mungkin. Itu kira-kira gimana ya Bu Putri? Bisa Nah, nggak ya seperti itu ya? iya. Kira-kira kalau hal tersebut dilaksanakan tadi berupa rolling ya, rolling guru ya, rolling guru kepada beberapa kelas gitu, biar bergantian itu apa ya efeknya atau manfaatnya dari rolling tersebut yang akan didapat ketika sudah terlaksana itu apa manfaatnya? Ya, yang pertama sih mungkin sesuai tadi dengan
kegalauan saya, mengurangi kejenuhan Bu ya, tentunya dengan Iya. kegiatan yang monoton itu saja, mungkin dengan saya berganti subjek, karena saya Mhm. nggak tahu karakter mereka, gaya belajar mereka seperti apa, ya Iya. saya harapkan semoga akan mengurangi kejenuhan dan akan menambah kreativitas sendiri pada diri saya Bu. Wah, Dan luar saya biasa. mungkin jadi anak-anak yang lain tuh bisa mengenal saya loh Bu ya. Iya, Iya. terasa terasa miris banget ketika anak kelompok lain ditanya, "Ini Bu siapa?" Mereka nggak tahu, kan Oh sakitnya iya ya. begini ya Bu ya. Biasanya yang di kelas aja ya Bu ya yang kenal Iya, gitu ya. Oh iya kadang iya iya. memang, ya Allah kok nggak dikenal sih, padahal ya Mhm. kita udah seliweran ya Bu. Iya. Mhm. Tiap hari ketemu gitu ya. Iya. Mhm mhm mhm. Nah, berarti dari yang sudah dibayangkan dari hayalannya Bu Septi ya atau bayangannya Bu Septi, rencananya Bu Septi yang ingin dicapai itu tadi berupa rolling ya Bu Septi ya. Eh, Iya. setelah saya dengar wah luar biasa sekali rencananya Bu Septi untuk merencanakan tentang rolling guru kepada kelas-kelas seperti itu ya, agar Iya. agar gurunya tidak bosan, agar anaknya bisa mengenal eh, semua guru seperti itu, agar juga guru juga mengenal karakter anak beberapa kelas seperti itu ya Bu Iya. Septi ya. Luar biasa sekali Iya, Bu. rencana Bu Septi yang Bu Septi pikirkan. Nah, kira-kira agar terlaksana itu rencana yang tadi disebutkan, Bu Septi akan melakukan apa? Ya, mungkin memang saya akan segerakan ya Bu ya, maksudnya untuk Mm-mm. ya tidak ada target sih Bu, mungkin saya akan mensegerakan komunikasi dulu dengan kepala sekolah, yang pertama itu tentunya. Dan saya sebelumnya mungkin saya akan mengeksplor diri saya dulu Bu. Jadi Oh gitu ketika ya. jadi saya akan cari-cari itulah ilmu baru baik itu lewat YouTube maupun dengan teman-teman guru yang lainnya misalnya ini kalau kegiatan tema ini enaknya apa ya gitu jadi saya Oh iya ada iya iya. bahan gitu lebih kuat lagi ketika Mm-mm. menyampaikan dengan kepala sekolah maupun teman-teman guru saya di sekolah iya jadi kalau misalnya nih saya caranya ditantang ya kalau menurut kamu yang selain kegiatan menggambar apa loh jadi saya sudah ada jawaban gitu ya Bu ya ketika Iya saya iya belum iya. siap apa-apa kok ditanya malah saya jadi bingung sendiri memang Bu ya semoga Mm-mm. bisa cepat saya laksanakan untuk mengurangi kejenuhan memang Bu. Memang sejauh ini anak-anak sih tidak ada yang komplain memang Bu. Cuma saya rasa sendiri kok saya yang lakukan hanya ini saja. Oh iya. Sementara iya, dunia pendidikan semakin maju masa di lembaga saya hanya ini saja sih. Nanti takutlah ada takut ketinggalan, takut ditinggal, takut kepercayaan wali murid itu berkurang. Maksudnya guru juga merasakan hal yang sama kan ketika Iya. awal tahun ajaran gitu ya Bu ya. Mm-mm. Iya, saya paham dengan apa yang dirasakan Bu Septi. Saya juga mengalami dan dari sini juga saya cukup terinspirasi dari Bu Septi ya, luar biasa sekali. Saya juga barangkali hal itu juga bisa diterapkan gitu ya dalam lembaga saya seperti yang tadi Ibu Septi ceritakan. Ya, Nah, alhamdulillah Bu. setelah itu Bu Septi untuk kedepannya sebagai langkah langkah komitmen Bu Septi untuk merubah dalam rangka merubah kondisi arah yang lebih baik, berubah menjadi lebih menyenangkan dan tidak jenuh lagi seperti untuk bagi Bu Septi ataupun bagi murid dan sekaligus bagi wali murid ya yang tadi memiliki sebuah Ya, tuntutan seperti yang Ibu Septi ceritakan. Itu menurut Bu Septi
eh, langkah komitmen yang seperti kedepannya itu akan dilaksanakan dalam waktu yang berapa lama seperti itu? Iya, ya memang ini hal yang baru ya Bu ya. Jadi Hmm. memang untuk membangun komitmen memang sangat sulit dengan hal yang baru, kondisi yang baru, situasi yang Iya, baru memang cukup sulit ya Bu. Apalagi utamanya menyamakan persepsi di kalangan teman-teman, di kalangan di kepala sekolah juga. Mungkin hmm, komitmen yang akan saya lakukan yang pertama yaitu menunjukkan dulu dengan aksi nyatanya Bu ya. Kemudian iya, saya akan tetap konsisten, tanggung jawab, kemudian kita tetap saling mensupport, saling menghargai satu sama lain Bu ketika ada pembelajaran yang kurang atau dirasa apa berbeda atau timpang lah di antara kelas, ya kita harus saling mengingatkan Bu. Memang pernah suatu kali di lembaga saya, di kelas saya khususnya ya Bu, didatangi oleh wali murid kelompok lain, kelompok B1 katakanlah, nah saya kan B2. iya, Ibu itu tuh, ibu wali murid itu tuh langsung menyampaikan kepada saya, Bu, kok kelas anak saya tidak seperti kelas Bu Septi ya? Gitu langsung, loh sama kok Bu, kan saya tidak iya, mungkin dong, saya tidak mungkin, ini beda, ini kan kelas saya kan nggak mungkin seperti itu kan. Tetap jadi saya menjawab, ini sama Bu, cuma mungkin kita penyampaiannya berbeda, caranya berbeda karena kita guru memiliki cara masing-masing untuk menyampaikannya. Jadi yang pertama tetap untuk menjaga komitmen, saya hmm, akan ya bagaimana tetap saling menghargai, kemudian hmm, kita tunjukkan dengan aksi nyata, dan selanjutnya itu adalah iya, konsisten dan bertanggung jawab Bu. Apalagi kita yang iya, mendidik anak usia dini kan Bu Putri tahu kan tidak bisa kita kasih majalah terus kita tinggal sambung hmm, dengan apapun kita iya kan tidak betul, bisa. heeh. Ya, jadi memang sulit, memang terasa berat, tapi kalau nggak dimulai dari diri sendiri saya rasa memang kok ya nggak akan maju seperti itu ya Bu ya. Iya, Iya ya, betul betul. hambatannya banyak, kesulitannya banyak, insya Allah ya dengan niat Bismillah lah. Saya kita jadi guru TK kan juga nggak mungkin karena terpaksa ya Bu ya, tapi memang Iya, dari hati ya Bu. iya betul betul. Hmm, Heeh. Nah, dari komitmen yang akan Ibu Septi ambil itu, kira-kira siapa yang membantu Bu Septi, Bu, untuk mewujudkan impiannya Bu Septi yang sudah Ibu Septi rencanakan tadi? Kira-kira siapa yang bisa membantu? iya ya. Iya Bu, memang ini kalau jalan sendiri nggak bisa ya Bu, perlu bantuan Mhm, orang iya, lain, perlu dukungan, perlu doa juga. Ya memang yang utamanya memang ya semua pihak yang ada di sekolah Bu, saya rasa memang harus ikut serta Bu. Nggak bisa cuma saya diskusi dengan kepala sekolah, terus kepala sekolah oke, tapi teman-teman nggak oke, nggak akan jalan Bu ya. iya Ketika betul. pro, teman-teman juga sudah memahami, mau, dan yang paling penting juga utamanya ada wali murid Bu, karena kita lembaga pendidikan, kita tetap apa namanya bersinggungan terus dengan wali murid, itu juga Iya, pihak yang harus kita pikirkan Bu, ya memang kan bukan, dan mau tidak mau juga peserta didik kita Bu. Nah kalau iya, kita caranya seperti memaksakan mereka juga akan mhm, sama saja ya Bu. iya betul sekali. Nah, itu tadi yang sudah direncanakan Bu Septi, Iya, terus teman yang akan membantu juga otomatis nantinya akan memiliki kolaborasi yang luar biasa ya Bu Septi ya. Saya tunggu kolaborasinya, coba saya Bu. tunggu kabarnya. Heeh. Nah, gimana Bu Septi dari percakapan kita ini apa yang Bu Septi dapatkan? Ya alhamdulillah sedikit plong ya Bu Putri ya. Memang tadinya saya merasa jenuh sekali Bu ketika saya mau
curhat dengan teman-teman juga nggak enak Bu, karena kan Iya, pertama kita satu lembaga, satu iya atap kan betul. memiliki tujuan yang sama, tapi kok saya seperti membelot karena padahal sih Iya, ya bukan mau istilahnya apa namanya keluar dari kenyamanan ya Bu ya, tapi ketika apa salahnya sih kita keluar dari zona nyaman menurut saya iya. untuk Mhm, berubah jadi lebih bagus, lebih baik. Lagian itu kan untuk memajukan lembaga sendiri ya Bu ya. iya, Ya memang ya aku sudah sedikit plong lega dan ketika udah ada penguatan dari Bu Putri, saya jadi ngomongnya ke teman-teman, ke kepala sekolah jadi enak Bu. Iya, iya, jadi ada bahan yang saya bisa jadi unggulkan gitu loh Bu. iya. Hmm. Iya, luar biasa Bu Septi. Semangatnya tetap semangat ya Bu Septi. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya, rencananya seperti apa, kemudian penerapannya seperti apa, saya tunggu kabarnya. Oke. Iya, terima kasih Bu Putri. Iya, iya Bu Septi. Heeh, sama-sama Bu Septi. Hujan nggak Gimana? Bu? Gimana Bu Septi? Nge-freeze ini. Hujan nggak? Iya, ini habis hujan. Hujan. Iya, hujan. Hujan, hujan. Sama nih berarti, ya Allah. Ya aku, Bu Putri ini aku pakai dua HP. Misalnya ini los kan aku langsung ganti HP. Bu Putri juga sama kayak aku tadi ngerekam ya. Pakai Iya, HP sendiri ya. ngerekam ini ngerekam di HP cuma HP-nya itu kadang jatuh. Ya iya tadi ini aku rekam pakai HP suami, tapi nanti takutnya kan ini los, nanti aku gantian ini soalnya harus wajahnya harus itu sih full menanggapi Bu Putri permasalahannya. Iya, iya, ini masih kok, masih tak rekam kok. Udah ya, berarti yang Bu Septi tadi udah ya. Sekarang Iya. ya. Tapi Biasa ya itu kayaknya kan. ada 30 menit nggak ya tadi ya? Ya 30 menit kurang sedikit kayaknya ya Bu ya. Kurang sedikit 30 nggak menit. apa-apa, soalnya kan masa maksimalnya 30 menit. Oh iya ya, kita minum dulu, minum dulu. Maksimal, nggak apa-apa. Oke, minum dulu monggo. Nggak minum dulu? Nggak wis, nggak usah. Minum dulu Udah tadi. nggak? Nggak usah. Dimulai aja lagi ya. Berarti telepon lagi. Telepon lagi deh. Eh, Oke, ini aku di berapa menit ini? iya. Ring back to-nya Mulai di goyang nih ya. Oke, udah Bu, mulai. ya, oke. Kring 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 Ntar kring. ganti sinyal. Ntar ganti sinyal dulu Bu, ganti sinyal. Ya, biar lancar. Sering nge-freeze, makanya saya keder. Enak tuh nge-freeze lagi. Enggak, ini ganti sinyal udah. Oh ya, ya mudah-mudahan nggak nge-freeze lagi. Udah, itu teleponnya diangkat dong, kring 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 kring. Ini Bapak malah bisa sih. Nah, udah ini ganti sinyal Bu. Halo? Iya. Nah, Halo. Diangkat lah teleponnya. ini kalau iya. Ya Bu, jelas ya? Nge-freeze lagi. Nge-freeze lagi. Berhenti lagi nih Bu Septinya. Bu, santai Bu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ya. Nah, Sudah siap? Oke. ya bismillahirrahmanirrahim. Lo nge-freeze lagi. Nah. Ya Bu. Ya. Udah. Tapi masih nge-freeze tuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bu Septi.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Septi. Bu Septi, apa kabar Bu Bu Putri, Septi? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bu Septi, apa kabar? Ya Allah, padahal udah full ini loh. Nge-freeze Halo? lagi ya? Ya, halo. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Ada apa nih tumben telepon? Iya, ini eh pingin curhat nih sama Bu Septi. Bu Septi ada waktu kapan ya? Biar kita Ya bisa Allah, ketemu. iya. Curhat ya, kayak Mama Dede deh. Oke. Iya, Iya, ada nanti sore boleh lah, mumpung saya santai. Monggo iya, kalau mau main ke rumah atau mau ketemu di mana silakan Bu. iya. Nanti kita ketemu di itu ya, di Patih Sampun aja ya, sambil itu ngebakso, sambil jajan gitu ya Bu Oh iya, Septi. wah enak nih kayaknya nih. Iya. Oke, Iya nanti sore boleh kita boleh. ketemu ya. Nanti aku ke situ ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, berjalan sebentar. Assalamualaikum Bu Putri, lama nungguin ya? Waalaikumsalam. Iya, ini enggak lama kok. Tadi nunggu sambil sambil ngemil itu, ngemil seblak tadi tuh. Aduh, ada apa nih? Ada apa nih? Ngomong-ngomong, ada apa? Iya, UTM ini bagus mau banget. mm, mau curhat nih Bu Septi, mau cerita. Saya punya Hmm, sedikit kesulitan ya. Pengen dapat solusinya kayak gitu Bu Septi. iya, monggo-monggo cerita saja. Siapa tahu bisa membantu. Iya, jadi gini Bu Septi kan eh, saya di TK memiliki banyak tugas Iya. seperti jadi operator Hmm, di TK juga serta ada di tempat lain juga saya juga menjadi operator. iya. Kemudian saya juga ngehandle untuk kegiatan TK, terus sambil ngajar juga menyiapkan pembelajaran untuk anak-anak. Di samping itu, Hmm. secara tidak terduga saya lulus seleksi guru penggerak ini Bu Ya, Septi. alhamdulillah ya Bu Putri ya. Iya, jadi memang tugasnya itu bertumpuk-tumpuk seperti ya Hmm, banyak sekali tugasnya kayak gitu ya Bu Septi ya. iya. Itu kadang bingung bagi waktunya Bu Septi karena terlalu banyak tugas yang harus saya selesaikan segera dan masing-masing tugas itu punya deadline kayak gitu yang harus saya Hmm, selesaikan. Jadi kadang saya merasa keteteran kayak gitu Bu Septi. Gimana iya, ya? iya, iya. Ya, saya sebenarnya sih sangat berat Bu Putri itu luar biasa banget ya Bu Putri, semangatnya tinggi sekali. Biasa terlihat di suatu acara ya ada Bu Putri, di acara lain ada Bu Putri lagi kan. Sepertinya semangat sekali itu ya Bu ya. Tapi Hmm. ini nih saya mau tanya dulu lah. Kira-kira Bu Putri melakukan semua itu tujuannya untuk apa sih Bu? Kayaknya Mm-mm. melakukan ini apa hanya kesenangan semata atau apa sebenarnya yang Bu Putri itu lakukan tujuannya itu apa? Iya. eh, jadi kalau di dalam lembaga di TK gitu, sepertinya tidak hanya di lembaga saya saja, tapi sepertinya ini sudah sebuah peraturan umum ya, Bu Septi. Iya. Peraturan umum untuk para para apa ya namanya ya, para pemuda, istilahnya yang paling muda. Yang muda yang berkarya ya Bu ya. Peraturan umum yang berlaku. Mm-mm. Jadi yang paling muda itu biasanya yang sering banyak tambahan tugasnya kayak gitu. Iya. Nah, saya karena kebetulan di setiap tempat itu saya yang Mm-mm. paling muda. Jadi otomatis ya begitu saya punya tugas tambahan yang lebih lebih dari teman yang lain kayak gitu karena mungkin dianggap
lebih bisa, lebih mampu untuk mengerjakan tugasnya kayak gitu Bu Septi. Ya, jadi sayanya bingung. Oh, bukan karena terpaksa kan, Bu? Bukan. Ya bukan terpaksa juga, Mm-mm. cuma karena di dalam lembaga itu juga apalagi kalau banyak atau lebih dominan yang sepuh gitu, Iya. lebih dominan yang senior tapi yang sudah istilahnya sudah hampir pensiun kayak gitu Iya. usianya sudah hampir sudah hampir pensiun seperti itu terus karena saya di situ paling muda Mm-mm. jadinya ya otomatis yang bisa mengerjakan tidak mungkin yang sepuh itu untuk saya pasrahi untuk Iya. mengerjakan seperti Mm-mm. dapodik atau mengerjakan lemburan yang sifatnya seperti data kayak gitu yang harus dilaksanakan dengan segera dan otomatis menggunakan IT kayak Iya, gitu. iya, iya. Uh, jadi kan Mm-mm. jadi kan ya siapa lagi kalau bukan yang kalau bukan yang paling istilah yang paling muda kayak gitu ya yang bisa Memang ya Bu ya. Kalau mengadaptasi. tidak ada yang istilahnya pemalangan lelah itu nggak akan jalan ya Bu ya. Iya. Kita kalaupun ya udahlah Bu ini ngerjakan sendiri kayaknya nanti nggak selesai ya Bu takutnya Bu Putri lagi yang mengerjakannya. Iya, Saya salut banget sama Bu Putri sudah ya bukannya memang apa namanya sok pinter ya Bu ya enggak ya Bu memang karena Bu Putri kembali lagi pada niat awal yang udah bagus sekali yang istilahnya tetap semangat mau belajar tuh wah perlu diacungin 4 jempol oleh Bu Putri banget lah itu. Nah, kira-kira nih ya kalau Bu Putri udah tahu tujuannya, udah tahu apa namanya kegiatan-kegiatan Bu Putri yang setumpuk itu, kira-kira Bu Putri itu punya kekuatan apa sih? Maksudnya bukan kekuatan ya, caranya punya nilai apa sih yang ada pada diri Bu Putri ketika saya ini bisa, saya ini Bismillah lah maju lah. Kira-kira yang ada pada diri Bu Putri itu apa sih? Selain tadi yang apa cekatan, lelahan, Bu Putri pasti udah bisa mengatakan diri Bu Putri sendiri. Kira-kira nih yang ada pada diri aku nih apa? Kok Bu Putri sampai mau jadi operator, mau mengikuti kegiatan ini itu? Bolehlah iya. sharing dulu itu sama saya. Yang yang pertama dari guru penggerak ya Bu Septi ya pertama ya. Itu saya tuh dari awal karena ini sifatnya saya tidak benar-benar tidak pernah menduga kalau bisa mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Jadi saya pada awalnya memang merasa nanti gimana ya bisa apa enggak saya mengerjakan berbarengan dengan tugas-tugas kewajiban saya yang lain kayak gitu. Iya. Nah, jadi saya setelah sudah menjalani dari awal dari modul 1 sampai yang sekarang modul 2.3 itu saya memperoleh banyak sekali manfaatnya, banyak sekali ilmunya kayak gitu. Dari yang saya belum tahu tentang Merdeka Belajar, saya tidak Iya. tahu tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro yang ternyata berbeda dengan apa yang saya pahami sebelumnya, Bu Septi. Jadi itu merupakan sebuah kekuatan ya, kekuatan tambahan, Iya. kekuatan Power, the tambahan, power ya Bu. power tambahan bagi diri sendiri untuk bisa memajukan atau membawa perubahan pada Iya. lembaga saya di TK untuk berubah ke arah yang lebih baik kayak dalam pembelajaran ataupun saya juga melaksanakan budaya positif yang sudah saya pelajari di guru penggerak. Memang ilmunya sangat
luar biasa bermanfaat apabila kita bisa mengimplementasikannya dengan maksimal, dengan baik, itu perubahannya sedikit sedikit demi sedikit terasa sangat nyata. Nah, di Iya. situ saya ambil itu sebagai kekuatan saya, Bu Septi, Ya, untuk alhamdulillah banget ya menghadapi Bu Putri ya. Iya, mhm, dari jutaan orang yang mendaftar ya Bu, akhirnya Bu Putri bisa lolos karena itu sudah syukur alhamdulillah sekali Bu. Nah, ketika Bu Putri udah tahu nih, wah saya ini punya kekuatan inilah, saya insya Allah bisa lah gitu ya. Bu Putri tuh mhm. kira-kira tuh melihat apa sih Bu? Maksudnya ada titik tujuh Bu Putri itu kemana ketika saya mau mengikuti semua ini selain ilmu tadi ya Bu ya udah Bu Putri jelaskan banyak sekali ketika Bu Putri saya nih mau melaksanakan ini loh, wah di sana tuh ada sesuatu yang wah menarik untuk saya kan pasti ada seperti itu Bu, nggak ada yang nggak mungkin nggak ada yang menarik ketika Bu Putri mau melakukannya kan seperti Mhm, itulah Bu ya hal sepelenya kira gitu di iya. sana tuh ada apa sih Bu ketika Bu Putri mau capek-capek lah, mau mengurangi waktu bermain lah, mengurangi waktu dengan keluarga, dengan pacar, dengan iya dengan teman-teman. Kira-kira Iya, ada apa sih Bu yang di sana? iya. Itu di sana itu ada sebuah peluang yang Mm-mm. sebenarnya peluang itu lebih ke saya melihatnya lebih ke pribadi juga ya, kepribadian juga. Iya. Kepribadian ketika mengikuti guru penggerak juga di samping itu dengan bertugas kewajiban yang lain itu di situ Mm-mm. melatih saya untuk bisa mengatasi mengatasi beberapa misalnya beberapa tugas gitu, beberapa tugas dengan baik, bisa memanage waktu dan Iya. sekaligus memanage diri sendiri karena ketika berada pada kondisi yang bertumpuk, tugas yang bertumpuk, kemudian deadline yang kejar-kejaran, otomatis Mm-mm. mempengaruhi kondisi emosional saya kayak gitu. Nah, di situ sebagai sebagai peluang saya untuk memperbaiki diri kayak gitu, untuk Iya. bisa melatih melatih diri untuk Mm-mm. untuk dapat memanage terutama memanage kondisi emosional saya kayak Iya. gitu. Seperti di situ Ya. tuh di situ juga termasuk salah satu yang saya apa ya yang saya bayangkan yang saya tuju Mm-mm. selain tadi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk Banyak memajukan sekali ya Bu ya. Mm-mm. lembaga kayak gitu itu juga sangat berpengaruh besar terhadap diri saya kayak gitu Bu Mm-mm. Septi. Ya, saya setuju banget ya Bu ya ketika kita ada tanggung jawab seperti Bu Putri tadi itu melatih Bu Putri jadi disiplin sepertinya ya Bu ya. Iya, Juga heeh. melatih tadi emosional benar sekali Bu ketika ada banyak sekali pekerjaan bertumpuk Bu Putri mampu menyelesaikannya dengan deadline yang tepat ya walaupun untuk hasil akhir kan nanti kita serahkan tetaplah kepada yang di atas ataupun nanti kalaupun jadi guru penggerak ada yang menilai lah istilahnya ya. Yang penting kan Iya, Bu Putri sudah memegang teguh kalau hasil tidak akan proses tidak akan mempengaruhi hasil ya Bu ya. Iya, mhm, saya mhm, percaya mhm. banget dengan Bu Putri. Nah pasti di setiap jalan ya Bu, di setiap kegiatannya Bu Putri itu pastilah nggak akan semulus jalan. Kalau jalan tol aja tetap ada rintangannya ya Bu ya. Iya, heeh, Ada hambatannya, ada gangguannya baik itu dari diri Bu Putri sendiri, dari orang mhm. lain, dari lingkungan. Itu seperti apa sih Bu? Contoh hambatan gangguannya itu yang muncul lah dan Oh, bagaimana iya, Bu Putri menyikapinya? mhm. Contoh hambatan yang muncul itu saya itu tipe orang yang pelupa, Bu Septi. Oh ya, lupa. Iya, heeh. Jadi, Hmm. ya dengan tugas-tugas yang banyak itu, Hmm. terkadang saya punya ketakutan ada sesuatu yang terlewat kayak gitu. Ya. Karena memang
pernah suatu waktu memang saya melewatkan ada tugas yang terlewat kayak gitu karena saking banyaknya dan Sibuk ya Bu ya. karena saya pelupa juga dengan tugas yang bertumpuk, jadi sempat ada yang ketinggalan, sempat ada yang ternyata udah hampir deadline tapi saya belum menyelesaikan, jadi merasa kondisi emosionalnya juga kan otomatis Dipengaruhi ya Bu. langsung ngedrop gitu kan ya, Iya. langsung down gitu karena aduh udah mau deadline tapi ternyata ada tugas yang kelewat, ada tugas yang belum saya kerjakan kayak gitu. Itu tuh hambatan terbesar Bu Septi karena takut untuk kalau tugasnya kelewat kan otomatis ada sebuah konsekuensi ya Bu Septi Iya, ya. memang Bu. Yang saya takutkan di situ yang saya was-was untuk ini hambatan yang selalu saya takutkan kayak gitu Bu Septi. Jadi memang dari diri Bu Putri yang lebih dominan ya Bu ya. Nah, itu kita harus tahu lah, harus ada caranya lah bagaimana. Kan yang tahu nih diri Bu Putri sendiri nih ya. Bu Putri sendiri yang merasakan, dari Bu Putri sendiri dirasakan Bu Putri sendiri. Kira-kira biar aku nggak begini, biar Bu Putri tuh merasa enjoy itu gimana? Biar semua jalan dengan seimbang, Bu Putri nyaman, deadline terselesaikan. Bagaimana Bu Putri menyikapinya? Kalau rencana saya sih mungkin saya bakalan mencatat ya Bu Septi ya. Catat beberapa tugas dan sekaligus deadline-nya tidak kelupaan kayak gitu ya, karena saya memang orangnya pelupa sekali, jadi rencana saya yaitu mencatat tugasnya apa saja, deadline-nya kapan, kemudian sambil kalau ada yang perlu dicatat kayak rencananya di tugas itu tuh saya harus ngapain, saya harus apa yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi biar sekaligus di situ saya bisa mantau, oh saya butuh ini kayak gitu. Terus juga kalau yang untuk guru penggerak saya juga mengantisipasinya dengan mengingatkan diri sendiri melalui orang lain kayak gitu Bu Septi, kayak di dalam kelompok saya juga mengingatkan tugas di kelompok itu pada setiap setiap sesinya, seperti ya misal mulai hari ini sudah masuk modul baru kayak gitu kan, sudah masuk ke mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian saya tulis itu, saya catat di situ seperti sekaligus tugasnya, kayak misalkan nanti di demonstrasi kontekstual tugasnya ini kayak gitu kan, saya catat tugas hari itu apa, kemudian due date-nya itu kapan, sekaligus untuk mengingatkan diri saya sendiri juga lewat situ Bu Septi. Saya kira saya merencanakannya seperti itu. Gimana ya Bu Septi? Bu, nge-freeze Bu. Bu Septi. Bu. Halo Bu Septi. Ya keluar. Bu Septinya keluar. Mohon maaf Bu Putri, ya Allah sinyal aku kepental. Astagfirullah. Ya Bu Septi, nggak apa-apa.
Iya ya Allah. Nah Bu, untuk prioritasnya bagus banget rencana Bu Putri ya. Saya sangat Mhm. setuju dengan Bu Putri membuat list-list itu. Bu Putri akan tidak akan mudah lupa. Terus tadi mengingatkan dengan teman itu juga hal yang bagus sekali. Selain Bu Putri dapat pahala, juga ya membantu kesulitan mereka lah ya. Saling mengingat Mhm. sebagai bisa jadikan alarm Bu Putri sendiri. Nah, Iya. terus nih, saya ingin tahu lagi nih Bu Putri ya, tadi udah dijelaskan banget rencananya banyak sekali. Kira-kira ada nggak sih strategi yang khusus, strategi jitu nih Bu Putri untuk mencapai eh, caranya untuk menyeimbangkan semua kegiatan Bu Putri. Nah, apa strategi khususnya Bu? Strategi khusus ya Bu Septi ya. Kalau Iya. strategi khusus itu saya sebenarnya biasa biasa mengerjakan sendiri gitu ya Bu Septi karena Mm-mm. memang mungkin karena dikejar-kejar waktu jadi saya berusaha untuk fokus mengerjakan tapi sendiri kayak gitu. Kalau strateginya sih saya akan mencoba ini ya kayak misalkan contoh di lembaga saya di TK kayak gitu, ketika Iya. saya memang benar-benar keteteran dan saya bingung untuk mengerjakan tugasnya, ada yang kesulitan kayak gitu, saya mencoba untuk kolaborasi dengan rekan atau dengan kepala Mm-mm. sekolah yang beliau juga dalam hal IT lumayan cukup bisa kayak gitu. Jadi Ya, cukup alhamdulillah ya memahami Bu. apalagi sebagai kepala sekolah cukup tahu banyak hal kayak gitu. Iya. Jadi mungkin untuk mengurangi Mm-mm. kesulitan, saya bisa berbagi dengan kepala sekolah ya, berbagi kesulitan. Iya Ya, ya Bu ya. berbagi Mm-mm. ya, biar Ini saya tuh, juga punya jalan uh-uh. keluar kayak gitu. Nah ini Istilahnya memang berdiskusi dengan kepala sekolah atau berdiskusi dengan rekan yang lain gitu kan. Bisa mm-mm. saja saya juga berdiskusi dengan eh, rekan kerja Iya, dari lembaga lain lembaga lain ya Bu. Mm-mm. ketika saya mengalami kesulitan dan ketika kepala sekolahnya juga tidak menemukan solusi gitu kan, Mm-mm. saya juga bisa mendiskusikan dengan rekan lain yang ada di lembaga lain gitu ya Iya. kayak Bu Septi lah Mm-mm. contohnya gitu ya. Ya alhamdulillah banget ya udah Bu Putri punya semangat tinggi, lingkungan Hmm, mendukung, terus banyak yang perhatian lah intinya ya. Kalau untuk hal yang baik sih insya Allah saya rasa sih ada jalan ya Bu Putri ya dengan iya. kesibukan. Yang penting itu Bu, selalu Bu Putri yang saya lihat itu semangat dan Mm-mm. kayaknya tidak lupa makan gitu ya, yang Oh, utamanya itu iya, jangan saya kalau menyia-nyiakan makan gitu. kalau Mumpung kalau bertugas itu harus sambil ngemil Bu. ya betul Kalau nggak betul ngemil banget. nggak semangat. Nah itu juga yang kalau bikin perasaan Bu Putri nyaman tuh, wah Mm-mm. dilaksanakan saja Bu. Nah kira-kira nih mau dimulai kapan nih? Nah Bu Putri punya rencana banyak sekali, punya strategi yang wah sangat jitu banget. Kira-kira mau dilaksanakan kapan untuk mengurangi apa tadi ya, kegalauan Bu Putri yang kira-kira, gimana nih membagi waktunya? Kira-kira ayo mau dimulai kapan nih? Oh Dari Bu iya. Putrinya. Oh Iya. dimulai sekarang juga dong. Wah, Nggak usah lebih baik ditunda-tunda. ya. Mhm. Iya, nggak usah ditunda-tunda nih contohnya nanti ketika ini sudah selesai, nanti kan Iya. saya catat gitu apa yang harus diunggah kayak gitu ya. Contohnya Mhm. ini rekaman ini harus diunggah nih. Apalagi dalam durasi Mhm. waktunya cukup lama sampai 1 jam gitu kan. Dan saya Iya. juga masih deg-degan ini hasil rekamannya kayak apa. Jadi untuk melakukan perubahan itu harus sesegera mungkin kayak gitu untuk mewujudkan Iya. rencana yang saya ceritakan tadi harus harus Mhm. segera jadi harus sekarang juga nggak usah ditunda-tunda nanti Untuk misal oh ada lagi mhm. tugas seperti yang kemarin kemarin malam
tentang refleksi gitu, refleksinya Iya. kita itu kan juga harus diunggah, sama itu juga saya catat kan. Terus due date-nya itu juga sudah saya ingat-ingat. Due date-nya itu Iya, iya, iya. tanggal Suatu saat. 4 Oktober ini sudah Mm-mm. langsung saya ingat Bu Septi, sudah langsung saya catat dan tadi Ya, juga sudah dinyatakan langsung oleh Ibu Fasil tercinta kita, ada Bu Supriyarni ya. Tadi iya. sudah uh, mengingatkan, sudah istilahnya apa ya, memberi masukan kalau mengunggah tugas Mm-mm. itu sebelum due date kayak gitu Deadline, ya. iya. Nah tadi sudah dikasih tahu kalau waktunya tuh Iya. nanti maksimal malam minggu gitu ya. Jadi saya malam mingguannya ngunggah tugas gitu. Wis perlu Iya, iya, diingat-ingat iya. pokoknya saya tuh. Mm-mm. Nah di situ, Betul. pokoknya saya laksanakan sesegera mungkin lah Bu Septi. Hebat sekali Bu Putri. Apakah memang harus disegerakan ya Bu Putri ya? Niat yang baik itu harus cepet-cepet, takut lupa. Takut lupa nanti Iya. akan tumpuk. Benar sekali Bu Putri ya. Nah, kira-kira ini udah banyak sekali tadi Bu Putri ceritakan. Kira-kira yang menurut Bu Putri ini ketika target keberhasilan Bu Putri itu diukur dari apa sih? Apakah kita sudah menyelesaikan tugas, udah ini saya berhasil loh udah menyelesaikan tugas, atau ketika saya bisa membantu teman saya seperti Dapodik tadi, ibu saya sudah menyelesaikan tugas ibu, saya udah plong, atau bagaimana Bu Putri? Yang Bu Putri rasakan ketika Bu Putri sudah berhasil itu yang bagaimana? Menurut saya keberhasilan itu bukan ketika sudah mengerjakan tugas selesai terus dibilang berhasil kayak gitu ya Bu Septi. Contohnya saja ketika sudah mengerjakan tugas guru penggerak sudah selesai nih, ini kita tugas yang ruang kolaborasi Bu, sudah selesai. Jadi sampai sini aja Bu, kayak gitu kan mungkin. Bu, Ya, nah, stop dulu. nge-freeze kok. Itu Bu Septi nge-freeze tuh. Bu, Bu, Iya, kurang gimana? Bu. Iya, Hah? saya masih Gimana? Masih keputus-putus itu sinyalnya kayaknya. Nge-freeze lagi. Halo Bu, Ya, iya ini aku hujannya jadinya begini nih, sinyalnya naik turun. iya nggak apa-apa ini udah hampir udah hampir itu Eh, kan. kalau Ibu Septi, kalau Ibu Septi dan Ibu Putri udah selesai boleh ke main room ya. Iya. Iya, saya jawab dulu pertanyaannya Bu Septi tadi ya. Bu Septi masih nge-freeze apa gimana Bu Septi? Halo Bu Septi. Bu Septi. Sinyalnya Bu Septi naik turun, Bu. Jadi waktunya Ya. sinyalnya Bu Septi itu naik turun dari tadi sering nge-freeze. Oh, nah gini aja Ibu, kalau nggak bisa malam ini ngerekam, besok boleh nanti lihat hasilnya. Kalau nggak bagus bisa diulang kembali. Seperti itu. Iya. Itu Bu Septinya masih hadir apa enggak Bu Septi? Masih itu kayaknya. Oh, keluar lagi dia. Padahal tinggal dikit ini. Tinggal bagian yang terakhir. Keluar. Halo, Udah. halo. Ya Allah. Iya. Iya. Kalau hujan gini, Bu. Iya, Maaf ya, Bu ya. Ya udah Bu Septi, ini tinggal dikit ada lagi. Ada suaranya enggak? Ada. Tinggal dikit lagi yuk, Bu Septi semangat. Ini sebelum masuk ke main room, tak jawab dulu ya yang tadi ya. Dua-duanya. Sudah dapat jawaban saya yang separuh jalan tadi ya tentang keberhasilan ya Bu Septi ya. Iya, sebentar Bu. Gimana Bu Septi? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bu, ya udah bagus sekali tadi penjelasannya Bu Putri. Saya senang banget dengan semangatnya Bu Putri. Dan kira-kira Bu Putri ini punya komitmen apa sih untuk mewujudkan semua itu? Komitmennya Bu Putri pegang teguh itu apa?
Nah, komitmen yang saya pegang itu tanggung jawab Bu Septi. Jadi, Mm-mm. eh, eh, jadi dalam setiap tempat dimanapun berada, kemudian saya berperan sebagai apa saja di situ karena itu sudah pilihan saya, maka di Iya, situ letak sebuah tanggung jawab berada kayak gitu Bu Septi. Itu yang saya pegang, komitmen yang saya pegang Bu Septi. iya. Alhamdulillah banget Ibu Putri ya, dengan Bu Putri tanggung jawab, insya Allah akan melatih kejujuran Bu Putri juga. Nah, perlulah Bu Putri, kayaknya kita sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial ya Bu Putri ya, pasti perlu bantuan dari orang lain. Kira-kira siapa Mm-mm. aja nih yang bisa membantu Bu Yang Putri untuk benar kamu. apa Iya, namanya yang bisa membantu memaksimalkan ya, yang bisa ya. membantu teman, bisa rekan sejawat atau bisa kepala sekolah Hmm. atau rekan dari eh, lembaga lain ketika saya mengalami kesulitan dalam bertugas seperti itu, Bu Septi. Alhamdulillah banget ya Bu Putri ya. Nah, untuk akhir dari percakapan kita, kira-kira apa nih yang Bu Putri rasakan ketika kita sudah dari tadi ngobrol Iya dari ya. Alhamdulillah Bu Septi, terima kasih. Saya jadi lebih lega, lebih plong, dapat solusi ya, dapat solusi atas apa yang saya galaukan, apa yang iya, saya kesulitan tentang bagi waktu gitu. Alhamdulillah sudah menemukan solusinya. Nanti akan saya laksanakan. Terima kasih ya Bu Septi. Terima kasih banyak dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Septi. iya nggak apa-apa Bu Barangkali Bu Septi Putri. mau melanjutkan aktivitas selanjutnya. Silakan Bu Septi, monggo. Terima kasih Ya, sekali Bu Septi. langsungkan Bu Putri kalau ada apa-apa silakan hubungi saya saja. Dan insya Ya. Allah kalau saya bisa membantu pasti saya akan membantu. Semangat terus ya Bu Putri ya. Oke, Semoga semangat. Makasih Bu sukses. Septi. Iya. Ya. Saya Makasih. pulang dulu Iya, ya Bu ya. iya, hati-hati Bu Septi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Aduh, ya, berarti ini langsung balik ke itu. udah disuruh Ibu. Langsung. Suruh Udah, tadi balik. udah dari tadi. Disuruh Iya. balik. Maaf, 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 maaf. Udah disuruh balik dari tadi. Oke, maaf ya Bu. Insya Allah rekamannya lancar kok. Iya, 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 iya. Nanti kita potong. Oke, sampai Iya, ketemu tadi ya. potong. Iya, oke. Ini lagi langsung aja ya. Iya.